Mini LED 4K dan punya fitur AI, tapi harganya cuma 4 jutaan. Jujur, waktu pertama kali lihat spesifikasinya, saya langsung mikir nih, masa sih Samsung ngasih mini LED semurah ini? Karena biasanya teknologi mini LED ini ada di TV yang harganya jauh lebih mahal. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Samsung M70H ini benar-benar sebagus yang terlihat di atas kertas, atau sebenarnya banyak gimmicknya? Hai, balik lagi di channel Tisan Elektro, tempat kalian cari review elektronik yang jujur, santai, dan gak ribet. Dan di video kali ini kita bakal kupas habis Samsung Mini LED M70H 43 inch, mulai dari desain, kualitas gambar, audio, smart feature, sampai kelebihan dan kekurangannya yang mungkin gak bakal kalian temuin di brosur. Jadi sebelum kalian keluar uang 4 jutaan, pastikan nonton video ini sampai habis, karena di akhir video saya bakal kasih kesimpulan apakah TV ini worth it atau biasa aja. Pertama kita bahas desainnya dulu. Dari depan tampilannya clean banget, bezel di kanan, kiri, dan atas cukup tipis. Jadi saat layarnya nyala, perhatian mata langsung fokus ke gambar. Kalau ditaruh di ruang tamu minimalis atau kamar modern, tampilannya udah premium. Bagian belakangnya memang masih menggunakan campuran plastik dan metal, tapi finishingnya rapih dan terasa solid. Nggak ada kesan ringkih atau murahan. Untuk kaki TV desainnya sederhana, nggak terlalu istimewa, tapi kokoh. Saya coba goyang-goyang sedikit, masih cukup stabil. Jadi buat penggunaan sehari-hari, ini masih cukup aman. Buat port yang tersedia, ada 3 HDMI, 1 USB, LAN, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, port antena digital DVB-T2. Samsung masih memberikan juga 3 HDMI, karena sekarang rata-rata penggunanya punya banyak perangkat. Misalnya buat PS5, set-top box, atau soundbar, jadi nggak perlu campur colok terus. Salah satu HDMI-nya juga udah support ARC, jadi kalau kalian pakai soundbar yang modern, kualitas audionya lebih maksimal lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, kualitas gambarnya. Samsung M70H menggunakan panel mini LED dengan resolusi 4K UHD 3840x2160 pixel. Mesinnya menggunakan mini LED prosesor 4K ditambah AI upscaling 4K dan support HDR10+. Di atas kertas sih ini kelihatannya meyakinkan ya, tapi gimana hasil aslinya? Saya mulai dari tes warna dulu. Warna merah tampil pekat dan cukup bersih. Transisi gradasinya cukup bagus, walaupun ada bagian gradasi patah, tapi masih cukup umum di kelas 4 jutaan. Masuk ke warna hijau, gradasinya juga bagus, warnanya fresh dan natural, bikin gambar kayak rumput, pepohonan, dan landscape terlihat enak dipandang. Gak terlalu neon, juga gak terlalu pucat. Masuk ke warna biru, hasilnya lebih bagus, gradasinya lebih full, bikin hasil gambar kayak langit jadi terlihat bersih, laut terlihat hidup, dan nggak ada lagi kesan kusam. Pure spectrum color yang dipakai Samsung Mini LED ini cukup berhasil menghasilkan warna yang cukup akurat. Tes warna putih di Samsung M70H, warna putih terlihat cukup bersih, nggak terlalu kebiruan, tapi sedikit agak warm ya, dan menurut saya ini masih natural, buat penggunaan sehari-hari cukup nyaman. Tes adegan gelap, disinilah keunggulan mini LED-nya. Hitam terlihat lebih dalam dibanding LED biasa, kontrasnya juga terasa lebih kuat. Objek di area gelap masih cukup terlihat, misalnya saat nonton film trailer atau sci-fi. Detail bayangan masih kejaga. Memang belum bisa menyamai OLED sih ya, tapi buat kelas harga 4 jutaan, hasilnya di atas ekspektasi. Tes HDR untuk HDR10 Plus-nya hasilnya cukup memuaskan ya. Adegan siang atau adegan malam terlihat lebih hidup. Highlight terasa lebih keluar, tapi nggak berlebihan sampai bikin mata capek. Tes motion atau pergerakan gambar, TV ini punya refresh rate 50Hz, jadi jangan berharap sehalus TV gaming 120Hz ya. Tapi buat nonton bola, Formula One, MotoGP, atau acara TV sehari-hari masih terasa nyaman. Pergerakan objeknya juga cukup halus, jadi nggak ada yang masalah yang berarti. Tes YouTube ini yang biasanya sering kita gunain ya, dan jujur hasilnya enak dilihat. Konten Full HD terlihat lebih tajam berkat AI upscaling, konten 4K lebih bagus lagi. Detail wajah, tekstur pakaian, rambut, semuanya kelihatan jelas. Buat nonton Netflix, di sini mini LED-nya mulai menunjukkan kelasnya ya. Film-film dengan banyak adegan gelap terlihat lebih sinematik, kontrasnya lebih hidup, warnanya juga kerasa lebih kaya. Lanjut ke viewing angle, kalau kalian nonton tepat di depan, gambarnya terlihat sangat bagus. Tapi begitu mulai geser ke samping, warna dan kontras sedikit nurun nih. Ini bukan masalah gede sih, karena mayoritas TV di kelas harga ini juga mengalami hal yang sama. Tapi tetap perlu diketahui sebelum kalian beli nih ya. Nah, kalau dipakai buat nonton sehari-hari gimana nih? Menurut saya ini salah satu kelebihan TV ini ya. Warnanya nyaman, nggak terlalu agresif, nggak cepet bikin mata capek. Dari pakai maraton YouTube atau Netflix beberapa jam juga masih cukup nyaman.
Buat gaming, Samsung M70A cukup menarik. Input lag-nya terasa responsif, mode game berjalan cukup baik, juga kontrol terasa cepat. Main game balap, sepak bola, open world, RPG masih sangat nyaman. Walaupun memang belum untuk para gamer yang kompetitif ya, yang ngejar 120Hz karena di TV ini cuma nyampe 50 saja nih. Tapi untuk gamer kasual sampai menengah, TV ini udah lebih dari cukup. Buat audionya, TV ini menggunakan speaker 2 channel 20W RMS dan ada fitur object tracking sound, dynamic sound pack, dan Q Symphony. Saat pertama kali saya coba, dialognya terdengar jelas, vokal bersih, posisi suara juga cukup terasa ya. Object tracking sound ini ngebantu banget nih buat terasa mengikuti arah objek. Jadi pengalaman menonton jadi lebih hidup. Tapi kalau kalian pecinta bass, harus jujur ya, bassnya itu masih standar banget. Belum sampai level yang menggelegar. Untungnya TV ini udah support Q Symphony, jadi tinggal tambah soundbar Samsung dan hasilnya akan langsung naik kelas. Here I am. What you must realize, my Autobot brothers, is we were never going to win the war. For the sake of our planet's survival, a deal had to be made with Megatron. Masuk ke Smart TV-nya, Samsung M70H menggunakan sistem operasi Tizen terbaru 2026, tampilannya lebih fresh, lebih menarik, dan gampang dipahami. Gerakan UI-nya juga kelihatan lebih smooth dari UI yang versi sebelumnya. Beberapa menu tampilan juga berbeda, yang sebelumnya ada di kiri, sekarang pindah ke bagian atas. Buat responnya gimana nih? Buka YouTube cepet, Netflix cepet, pindah aplikasi juga mulus. TV ini juga udah dibekali Samsung Vision AI Companion yang memungkinkan kalian bisa berinteraksi dengan TV ini pakai perintah suara kayak bicara dengan temen atau asisten pribadi nih. Tapi sayangnya di paket TV ini dapetnya tuh cuma remote control biasa aja ya, yang belum ada voice controlnya. Jadi kalian harus upgrade remote dulu ke remote yang voice atau kalian bisa gunain HP kalian buat perintah suaranya. Fitur lainnya ada SmartThings sebagai pusat kendali buat menghubungkan, memantau, dan mengatur berbagai perangkat elektronik dan peralatan rumah tangga melalui TV ini. Ada AirPlay, ada Mobile TV, ada Screen Mirroring, jadi baik pengguna Android maupun iPhone sama-sama nyaman ya. Jadi setelah kita bongkar TV ini dan tes langsung, ini kelebihan yang paling berasa. Mini LED yang jarang ada di harga 4 jutaan, gambar tajam dan kontrasnya bagus, Smart TV responsif, audio cukup baik, desain modern. Kalau kekurangannya, refresh rate-nya masih 50Hz nih ya, bassnya standar, viewing angle-nya juga terbatas, bukan TV untuk gamer kompetitif juga. Dan remote control yang dikasih itu masih pakai remote yang biasa. Jadi apakah Samsung M70 ini worth it? Menurut saya yes. Bahkan ini salah satu TV yang paling menarik yang pernah saya lihat di kelas harga 4 jutaan. Karena jarang ada TV yang nawarin kombinasi mini LED, 4K, Smart TV lengkap, dan fitur AI modern di harga yang masuk akal. Kalau kebutuhan kalian untuk YouTube, Netflix, TV digital, film, gaming santai, dan penggunaan harian, Samsung M70 ini sangat layak dipertimbangkan. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah Samsung M70H ini menarik? Atau ada TV lain yang menurut kalian lebih worth it? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Tristan, sampai jumpa di video-video berikutnya.